Aku yakin di antara kita semua tidak akan ada yang mendambakan atau mengharapkan sebuah pekerjaan yang dimiliki oleh Pak Rahmat ini. Pak Rahmat mengambil jalan yang berbeda, memilih pekerjaan yang mayoritas dihindari. Perhatian, apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Menjadi pedagang batu nisan. Dari pekerjaan itulah Pak Rahmat tahu jika setiap kematian meninggalkan suara, dan anehnya hanya Pak Rahmat yang mendengarkan suara itu. Pak Rahmat adalah seorang warga desa Sumberyotro. Hidupnya hanya berdua saja dengan istrinya, tanpa memiliki seorang anak. Tiada anak-anak mungkin disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan oleh Pak Rahmat sudah menjelang tua, bertemu dengan seorang perempuan yang juga memasuki usia parubaya. Tidak memiliki seorang anak tidak membuat Pak Rahmat gundah. Kehidupannya ia jalankan dengan sangat bersahaja. Sang istri juga sangat mengerti bagaimana kondisi keuangan suami. Melalui hasil berdagang batu nisanlah kehidupan mereka dapat terus berlanjut. Sedangkan batu nisan bukanlah barang yang setiap hari dicari orang. Terkadang satu hari pun Pak Rahmat tidak mendapatkan uang. Yang lebih parah lagi, ia pernah 1 minggu tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Dikala seperti itu, Pak Rahmat dan istrinya hanya mengandalkan sedikit uang yang disisihkan, beserta pemberian makanan yang tanpa diduga dari tetangga sekelilingnya. Rahmat dikenal dengan sangat ramah di lingkungannya. Karena dagangannya tidak selalu dikunjungi oleh pembeli, sering sekali tetangga sekitar meminta pertolongan Pak Rahmat untuk apa saja. Mulai mengajak Pak Rahmat untuk membetulkan genting, terkadang ada atap yang bocor, saluran air yang mampet, dan permasalahan rumah tangga yang lainnya. Dari cara menolong tetangga sekitar itulah terkadang Pak Rahmat mendapat upah yang beragam, mulai dari uang yang seikhlasnya, dan berbagai macam bahan makanan ataupun makanan yang sudah siap makan. Pak Rahmat tidak pernah mematok sebuah harga kepada tetangganya yang meminta bantuan. Dengan sukarela, Pak Rahmat menyambut permintaan itu hingga selesai. Kebaikan-kebaikan seperti itulah yang membuat Pak Rahmat mudah dikenal oleh warga sekitar. Selain itu, Pak Rahmat juga dengan sukarela menjadi marbot di salah satu musola dekat rumahnya. Menjadi marbot bukanlah utusan orang lain, melainkan dorongan dari hati, keinginan yang datang sendiri dari Pak Rahmat. Dia begitu ikhlas mengurus, membersihkan, dan merapikan musola, karena dari usaha seperti itulah Pak Rahmat juga merasa bangga dan senang ketika ada orang yang lain bisa nyaman ketika menjalankan sholat. Pak Rahmat seolah menjadi orang terpilih, mampu dan bersedia melakukan berbagai tindakan kebaikan tanpa memikirkan sebuah imbalan. Semua dilakukan dengan sangat ikhlas, begitupun dengan pekerjaannya sebagai penjual batu nisan. Menjadi pedagang batu nisan telah ia lakukan sejak lama, berpuluh-puluh tahun lamanya. Sejak dia masih muda, kurun waktu yang tidak sebentar itu menjadikan Pak Rahmat seorang yang tangguh. Karena ternyata setiap batu nisan yang berhasil terjual membawa kisah masing-masing. Membuat Pak Rahmat terasah tanpa sengaja tentang siapa yang akan meninggal berikutnya. Batu nisan di mata orang lain menjadi benda mati yang tidak bernyawa. Namun berbeda dengan Pak Rahmat sebagai penjual batu nisan. Ia menganggap bahwa batu nisan memiliki nyawa serasa hidup. Setiap ada orang yang menjelang kematiannya, memberi tanda kepada Pak Rahmat sebuah suara yang berdenting. Batu nisan bergerak sendiri, gesekan antar batu satu sama lain. Hal seperti itu bukanlah perkara baru bagi Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah biasa mendapatkan kejanggalan-kejanggalan yang muncul. Dari munculan kejanggalan batu nisan itu, tidak lama akan diberitakan ada seorang yang meninggal. Jika sudah muncul beberapa tanda dari batu nisan, biasanya Pak Rahmat akan berkeliling di tempat sekitar, menengok kondisi sekitar. Barangkali ada keluarga yang membutuhkan bantuan menjelang meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Biasanya keluarga yang sedang berduka sangat membutuhkan bantuan dari warga yang lainnya untuk mengurus seluruh proses pemakaman. Dan salah satunya adalah mempersiapkan batu nisan untuk di pemakaman. Atau bisa juga Pak Rahmat menunggu kabar di rumah, mempersiapkan batu nisan terbaik untuk pemiliknya. Di suatu pagi, Pak Rahmat seperti biasa membersihkan musola di dekat rumahnya. Menyapu, mengepel, membersihkan seluruh penjuru musola sendiri tanpa dibantu warga yang lainnya. Pak Rahmat mengakhiri bersih-bersihnya ketika langit sudah menunjukkan mendung dan dilihat jam sudah akan memasuki waktu sholat. Bergegas untuk bersih-bersih diri dan akan kembali untuk sholat berjamaah dan mengambil payung untuk berjaga-jaga
jikalau pulang sholat akan turun hujan. Benar ternyata, selesai sholat tiba-tiba hujan turun sangat deras, sederas-derasnya. Pak Rahmat kembali dengan kondisi sarungnya setengah basah karena terkena cipratan air hujan. Langit begitu gelap, guntur menyambar beberapa kali dengan petir yang tidak terlihat seakan membelah langit. Ketika sampai di rumah, istri sudah menyambut Pak Rahmat dengan menyediakan secangkir kopi dan sepiring berbagai macam gorengan. Katanya, makanan yang sangat cocok dinikmati ketika turun hujan. Di sanalah, di ruang tamu rumah, Pak Rahmat dan istrinya menikmati hidangan bersama sambil saling bercerita satu sama lain. Sepersekian detik, obrolan mereka rasanya sudah habis. Tidak ada lagi yang dibicarakan, hanya terus memakan gorengan masing-masing. Kondisi hujan yang masih sangat deras, rumah dipenuhi dengan suara air hujan yang jatuh di atas genting. Rasanya, air hujan turun dengan cara menghantam habis-habisan, saking kerasnya suara yang dihasilkan. Namun anehnya, di tengah-tengah riuhnya hantaman air hujan, Pak Rahmat dengan sangat jelas mendengar denting suara seakan sendok aluminium yang dipukulkan pelan pada batu nisan yang berbahan keramik. Alunan ketukan mengikuti derasnya air hujan. Jika hujan sangat deras, dia akan berdentum dengan ritme yang sangat cepat. Sedangkan jika air hujan mulai memelan, dentuman pun juga ikut memelan. Pak Rahmat mencoba untuk memastikan dengan menanyakan suara itu kepada istrinya. Apakah istrinya juga mendengarkan dentuman itu? Namun, dengan istri yang masih sibuk menyantap gorengan, ia menjawab tidak mendengar suara apapun selain suara hujan. Di dalam hati Pak Rahmat sudah bertanya-tanya, siapakah yang akan meninggal di saat hujan sangat deras seperti ini? Alangkah sedihnya keluarga yang sedang berduka jika harus mempersiapkan segalanya dengan kondisi hujan lebat. Tidak lama dari itu, Pak Rahmat menyampaikan kepada istrinya jika akan ada orang yang akan meninggal dan mengambil batu nisan miliknya. Mendengar pernyataan itu, istri hanya mengangguk. Sudah tidak merasa aneh, justru telah hafal dengan insting aneh yang dimiliki oleh suaminya. Bisa menebak jika akan ada yang meninggal, yang katanya hanya bersumber dari suara batu nisan yang sedang mereka jual. Dan benar saja, tidak lama dari apa yang disampaikan Pak Rahmat, akan ada orang ke rumah untuk menanyakan batu nisan yang tersedia. Meskipun istrinya telah lama hidup bersama dengan Pak Rahmat, dengan profesi sebagai penjual batu nisan, insting itu tidak serta-merta dimiliki oleh sang istri. Seiring hujan yang mulai reda, suara itu tidak lagi muncul. Pak Rahmat hanya mengira jika suara itu adalah salah satu suara hujan yang mengenai benda lain di luar rumahnya. Bisa saja itu terjadi, karena suaranya pun menyatu dengan suara hujan. Karena sampai menjelang malam, tidak seorang pun yang datang ke rumahnya untuk mengabarkan berita duka. Desanya sepi, berjalan seperti biasa, dengan semestinya. Keesokan paginya, dentum suara itu masih terdengar sangat jelas di telinga Pak Rahmat. Setelah dia cek ke tempat jajaran batu nisan, suara itu bersumber dari batu nisan yang sangat bagus. Bukan hanya sekedar nisan, namun juga sekaligus dengan pemakamannya. Kalau dilihat harganya, itu adalah barang paling mahal di antara yang lainnya. Pak Rahmat mengira jika yang akan meninggal adalah orang kaya di daerah situ. Hari itu, Pak Rahmat mencoba untuk keliling melihat kondisi desanya. Semuanya terlihat baik-baik saja. Dia pulang dengan perasaan penasaran yang tidak hilang. Selain suara yang masih terdengar jelas di telinganya, perlahan dia bilang kepada nisan yang berbunyi, "Sebenarnya, siapa yang akan meninggal? Kamu ini sebenarnya milik siapa?" Dia pulang dengan menyampaikan kepada istrinya jika tidak mendapatkan kabar apa-apa. Lingkungannya berjalan dengan biasa-biasa saja, tidak ada kabar desas-desus orang yang sedang sakit. Dan direspon dengan istrinya, "Ya, mungkin nisan ingin bunyi aja, atau ada hewan kecil di dalamnya yang berdiam di sana." Dan memunculkan suara-suara. Mendengar jawaban sang istri yang masuk akal, Pak Rahmat mencoba untuk setuju. Dan akhirnya Pak Rahmat melanjutkan kegiatannya membersihkan musola dan menjalankan kegiatan sehari-hari dengan normal seperti biasa. Dengan suara dari nisan yang masih terus terdengar di telinganya. Keesokan harinya, di waktu sore, Pak Rahmat sedang duduk-duduk di depan rumah salah satu warga. Hal tersebut memang biasa dilakukan oleh tetangga sekitar untuk melepas penat setelah selesai bekerja. Mereka ngobrol dan membahas apa saja, saling bertukar cerita, tidak hanya laki-laki,
Ibu-ibu yang lain pun juga ikut bergabung di ngobrol santai sore itu. Di sela-sela obrolan, Pak Rahmat mencoba untuk menanyakan kondisi beberapa warga yang sempat ia ketahui sedang sakit, bagaimana kondisi dan lain sebagainya. Jawaban yang diberikan untuk beberapa orang yang sedang sakit belakangan ini, lambat laun sudah semakin membaik dan ada pula di antara yang sakit itu sudah kembali bekerja dan beraktivitas secara normal seperti sebelum mereka sakit. Dari jawaban itu, Pak Rahmat mulai berpikir dan berusaha memecahkan keganjilan yang terjadi. Sampai hari keempat ini, sejak pertama nisan itu berbunyi, tidak segera menemukan pemiliknya. Di hari kelima, pagi harinya, Pak Rahmat masih saja melontarkan pertanyaan yang sama seperti kemarin kepada istrinya, tentang siapa yang akan meninggal. Karena bunyi nisan ini tidak biasa. Justru istri Pak Rahmat berpikiran bisa jadi yang akan meninggal adalah orang di luar desa mereka dan bertujuan untuk membeli nisan dari Pak Rahmat. Pak Rahmat pun juga ikut setuju dengan jawaban istrinya. Hari kelima itu Pak Rahmat melanjutkan aktivitasnya. Pak Rahmat menerima permintaan tolong dari tetangganya yang meminta jika pipa air tempat mencuci piring ada yang rusak. Di hari itu Pak Rahmat disibukkan dengan membetulkan permasalahan rumah tetangganya hingga menjelang sore dan kembali ke rumah. Di hari berikutnya kegiatannya berulang karena permasalahan pipa rusak di rumah tetangganya belum benar-benar sempurna. Pak Rahmat begitu bertanggung jawab ingin selalu memastikan hasil kerjanya yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Belum berangkat ke rumah tetangga, di beranda rumah mereka, Pak Rahmat menunjukkan secara tepat kepada istrinya nisan mana yang terus bunyi beberapa hari belakangan ini. Ia menunjuk pada nisan yang paling mahal di antara yang lain. Satu hari itu, bunyinya tidak begitu sering, kata Pak Rahmat. Pak Rahmat mengira, apakah iya perencanaan meninggalnya seseorang sedikit tertunda? Di hari ketujuh, tepat di hari Kamis, Pak Rahmat sibuk menyiapkan musola yang akan digunakan untuk kegiatan yasinan warga. Kegiatan yasinan adalah aktivitas rutin yang selalu dilakukan setiap hari Kamis, dan warga selalu berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan yasinan di sana. Aktivitas bersih-bersih selesai di sore hari. Sedangkan aktivitas yasinan akan dilakukan setelah jamaah sholat maghrib. Seperti biasa, Pak Rahmat pulang sejenak setelah asar untuk bebersih diri sebelum menyambut aktivitas yasinan. Di ruang tamu, di kursi panjang milik mereka, Pak Rahmat memutuskan untuk merebahkan punggungnya, melepas lelah setelah membersihkan musola, dan berpesan kepada istrinya untuk dibangunkan saat azan maghrib agar bisa mempersiapkan diri mengikuti yasinan di musola. Selain itu, Pak Rahmat juga menyeletuk jika suara dari nisan itu sekarang sangat keras di telinganya. Durasinya semakin sering dan selisihnya sangat dekat. Apa iya hari ini ada yang meninggal? Pak Rahmat berkata, pasti orang yang meninggal tersebut adalah orang yang paling beruntung karena meninggal di hari baik. Apalagi di saat orang-orang sedang sibuk membaca surat Yasin. Siapakah orang mulia itu? Istri hanya merespon jika dia bersedia untuk membangunkan dirinya saat azan maghrib, kemudian berpamitan untuk melanjutkan yang lain, mempersiapkan baju untuk kegiatan yasinan suaminya, dan mempersiapkan konsumsi hidangan yang akan dibawa ke musola. Tepat setelah azan maghrib, setelah istri selesai menyiapkan segalanya, dia telah menggunakan pakaian rapi untuk pergi ke aktivitas yasinan. Istri berniatan membangunkan Pak Rahmat untuk mengajak Pak Rahmat bersiap dan berjamaah sholat maghrib. Diselingi dengan membereskan dan mempersiapkan yang lain, istri Pak Rahmat membangunkan dengan suara dari ruang dapur, yang mana itu lumayan jauh. Namun tidak ada perubahan atau memperlihatkan gelagat Pak Rahmat mendengar suara itu. Bu Rahmat mencoba untuk mendekat dan membangunkan dari jarak dekat. Tak cukup dengan suara pelannya saja, Bu Rahmat mencoba untuk menyentuh tubuh Pak Rahmat, mulai sedikit menggoyangkan tubuh Pak Rahmat. Namun Pak Rahmat tidak segera membuka matanya. Bu Rahmat terheran, tidak biasanya Pak Rahmat sulit dibangunkan. Ulang kali Pak Rahmat digoyangkan tubuhnya, tetap saja tidak mendapat jawaban ataupun mata yang terbuka. Bu Rahmat mulai panik, dikhawatirkan Pak Rahmat pingsan. Karena sudah terlampau lama, Bu Rahmat berinisiatif untuk menyentuh hidung Pak Rahmat. Ternyata Pak Rahmat sudah tidak bernafas. Segera Bu Rahmat memanggil tetangga yang lainnya. Terlihat beberapa tetangga akan berangkat ke masjid, menghampiri Bu Rahmat dan memastikan kondisi Pak Rahmat. Ternyata benar, Pak Rahmat sudah meninggal dunia. Bu Rahmat tidak bisa menerima begitu saja. Padahal beberapa jam yang lalu, Pak Rahmat hanya berpamitan untuk tidur dan beristirahat karena pulang dari membersihkan musola. Malam itu, perasaan kalut menghampiri semua warga. Tidak menyangka
Baru kemarin Pak Rahmat menyelesaikan permintaan tolong dari tetangganya. Masih terlihat sangat semangat membersihkan musola tadi pagi, dan malam harinya ia sudah meninggal dunia. Di malam itu, dengan sendirinya rumah Pak Rahmat dibanjiri oleh penglayat yang terkadang tidak dikenali oleh Bu Rahmat. Yang diketahui Bu Rahmat, Pak Rahmat memang sangat baik dengan tetangga sekitar, tapi rasanya malam itu yang datang lebih dari warga sekitar. Entah kebaikan seperti apa yang ia lakukan tanpa diceritakan kepada istrinya, hingga mengundang mereka tanpa ajakan datang dengan perasaan ikhlas untuk mengantarkan Pak Rahmat di perjalanan terakhirnya. Di malam itulah, akhirnya jawaban tentang nisan yang selalu berbunyi tiap malam telah terjawab. Nisan paling mahal yang mereka miliki adalah milik Pak Rahmat. Bangga dan tegar, Bu Rahmat menyampaikan kepada orang-orang yang sedang mempersiapkan prosesi untuk memasangkan nisan itu di makam Pak Rahmat. Nah, itu adalah milik Pak Rahmat. Kini telah menemukan tuannya. Malam itu juga, Pak Rahmat mencapai cita-citanya, menjadi orang paling mulia. Bisa meninggal di hari ketika orang-orang sedang melantunkan surat Yasin. Pemakamannya dirayakan dengan dibacakan surat Yasin oleh ratusan orang yang datang untuk mengantarkan ia ke liang lahat. Kebaikannya dikenang oleh semua orang, keberadaannya dirundukan oleh semua orang.